Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak sudah pada siap belum nih untuk belajar? Siapa? Coba sekarang dirapikan dulu bajunya, mejanya diluruskan. Kemarin siapa yang tidak hadir pada pelajaran Bapak? Kemarin hadir semua, Pak. Oh, hadir semua. Ya. Oh iya, maaf ya Bapak lupa. Oke, kalau gitu untuk menumbuhkan jiwa semangat Pancasila kalian, Bapak akan menyebarkan video Garuda Pancasila. Buat anak-anak silakan untuk berdiri. Baik, Pak. Nyanyi ya, buat Baik, semangat. Pak. Ini apa, Pak? Nah, sekali lagi. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Ada yang tahu nggak ini kita mau belajar tentang materi apa? Belum tahu, Pak. Berarti belum belajar ini. Belum. Kalau yang itu harusnya itu mah harus belajar untuk materi selanjutnya supaya kalian mengetahui apa yang akan Bapak sampaikan nanti dan bisa menjawab. Lain kali harus belajar ya. Baik, Pak. Nah, di materi kali ini Bapak akan membahas materi IPA kelas 3 yang berjudul Hidup Bersama Alam. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan makna dari ekosistem dan macam-macam dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan komponen-komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda tidak hidup yang ada di lingkungan sekitar. Untuk topik yang pertama itu para penghuni alam. Oh iya, Bapak mau nanya. Ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Tempat tinggal makhluk hidup. Betul. Ada yang bisa jawab lagi? Tempat makhluk hidup. Betul. Oke, jadi di topik A ini makhluk hidup berbagi tempat tinggal dengan makhluk hidup yang lain. Mereka hidup berdampingan dalam suatu tempat yang disebut lingkungan. Selain itu juga ada sebuah benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Nah, lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut sebagai habitat. Satu makhluk hidup bisa kita sebut sebagai individu. Nah, individu yang seperti ini ya anak-anak. Individu itu dia sendiri.
Nah, jika makhluk hidup ini berkelompok, kita sebutkan sebagai populasi. Nah, populasi ini seperti ini ya contohnya, anak. Nah, pada suatu habitat, jika sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan berartinya disebut sebagai komunitas. Nah, komunitas itu seperti ini contohnya, ada ikan, ada bata, ada rumput, ada batu, ada belalang, ada udang. Nah, terus hubungan antara komunitas makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem ini contohnya seperti ini anak-anak. Ada air, ada ikan, ada tanah, ada batu, ada rumput, ada kodok. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam ekosistem. Yang pertama itu ada ekosistem sawah. Di sini terdapat apa aja? Ada yang tahu? Tadi. Terus? Betul. Ini apa? Kerbau. Ini apa? Betul. Ini Pohon. Ini ada apa lagi? Matahari. Betul. Selanjutnya itu ekosistem danau. Ekosistem danau ada apa aja? Coba sebutkan kalau Ada ikan, betul. ada rumput laut, Betul. Salah. Rumput laut tidak ada di danau. masalahnya Pak. Salah. Adanya rumput biasa. Terus ada apa lagi nih? Pohon. Ini ada apa? Pak. Ada Betul. Ini ada apa? Bang. Batu. Betul. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada ekosistem hutan. Di ekosistem hutan itu ada apa aja? Coba sebutkan Lana. Ada hewan-hewan, ada rambutan, ada jerapah, Betul. ada limau, ada pohon, ada tanah, ada langit, ada matahari. Betul. Untuk selanjutnya itu ada ekosistem laut. Di ekosistem laut ini ada apa aja? Coba. Terumbu karang, Bagian. ada Terus. terumbu karang, ada terumbu karang, Betul. Ada air. ada air, ada Ada ikan. ikan, Ada ular. ada kura-kura, Betul. Untuk selanjutnya itu ada ekosistem padang lumpur. Di ekosistem padang lumpur itu ada apa aja Bapak Nila? ada hewan, ada rumput, ada serangga, ada pohon, Betul. ada gunung, Oke. Nah, untuk selanjutnya terakhir juga ada ekosistem gurun. Di ekosistem gurun itu terdapat unta, pasir, rumput, kaktus. Nah, jadi seperti itu ya anak. iya Pak. Nah, selanjutnya itu ada komponen biotik dan abiotik. Di alam, makhluk hidup disebut sebagai komponen biotik. Namun untuk benda-benda alam lainnya yang bukan makhluk hidup disebut sebagai komponen abiotik. Contohnya apa aja Mas Rol bisa dijelaskan? Di alam makhluk hidup disebut sebagai komponen biotik. Namun untuk benda alam lainnya yang bukan makhluk hidup disebut sebagai komponen abiotik. Contohnya yaitu tanah, matahari, air, udara, dan benda-benda alam lainnya. Betul. Jadi tanah, matahari, air, udara, dan benda-benda alam lainnya itu disebut juga sebagai komponen biotik. Oke. Anak-anak boleh mencatat ya pentingnya. Biar nanti kalau ditanya kalian bisa jawab. Nah, selanjutnya itu ada komponen-komponen yang hanya ditemukan di ekosistem tertentu. Misalnya pasir, dan karang, air asin, dan bintang laut. Nah, mereka itu adanya di ekosistem pantai. Nah, selanjutnya itu di sini ada beruang kutub. Nah, beruang kutub itu hanya ditemukan di wilayah kutub utara dan Antartika. Pada wilayah ini pun ditemukan komponen abiotik berupa salju.
Ada yang pernah lihat dua kutub? Nanti kalau tempat Bapak akan bilang dua kutub. Oke. Oke, misalnya itu di sini ada teratai dan eceng gondok. Nah, mereka ini dapat ditemukan di ekosistem danau atau di air tawar. Siapa yang pernah ke danau? Anak-anak? Pernah. Di danau kalian melihat apa saja? Eceng gondok. Ikan. Tuh. Nah, di topik selanjutnya itu adalah setiap komponen memiliki peran. Sadarkah kalian setiap komponen dalam ekosistem memiliki perannya masing-masing atau keberadaannya masing-masing? Komponen membuat hubungan dalam ekosistem berjalan harmonis. Nah, di sini itu ada peran komponen biotik dan abiotik. Di komponen abiotik ini, di komponen biotik ini ada cacing tanah. Cacing tanah itu membutuhkan udara untuk bernafas. Dia juga membutuhkan makanan untuk mendapatkan tenaga. Cacing tanah juga butuh tanah untuk tempat tinggal. Nah, cacing tanah juga dibutuhkan oleh tanah untuk membuatnya menjadi subur. Cacing tanah juga dibutuhkan oleh burung untuk makanannya. Selanjutnya itu ada komponen abiotik, Mas Doro, dan air. Komponen abiotik yaitu air. Air membutuhkan tanaman untuk ikan dan kodok. Betul. Jika mereka semua tidak ada, tanaman tidak bisa tumbuh. Hewan juga tidak bisa hidup. Oke. Selanjutnya itu ada manusia dan ekosistem. Di sini terdapat gambar pohon yang ditebang dan menanam pohon. Ini adalah bentuk negatif dan positif dari sifat-sifat manusia. Nah, aktivitas manusia bisa menambah atau mengurangi komponen di sebuah ekosistem. Hal ini bisa berdampak positif maupun negatif. Apakah kalian tahu mengapa? Ada yang tahu nggak anak-anak? Kalau manusia menebang pohon terlalu banyak, akibatnya apa? Akibatnya hutan menjadi gundul. Betul. Terus bisa menyebabkan apa lagi kalau hujan? Banjir. Ya, betul. Ikan air. Nah, kalau sebaliknya, kalau kita menanam pohon yang sangat banyak, yang akan terjadi apa pada ekosistem? Ekosistemnya akan lebih baik. Apa hidup yang ada di dalamnya bisa lebih baik. Oke, betul. Nah, selanjutnya manusia juga bisa membuat ekosistem hewan seperti akuarium yang menyerupai ekosistem di bawah laut. Dan terus juga ada kolam ikan dibuat menyerupai seperti ekosistem danau. Di sini ada contoh untuk akuarium dan ada juga untuk selanjutnya itu ada hubungan yang lebih pada makhluk hidup. Hubungan yang khas antara makhluk hidup disebut simbiosis. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi tiga jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Bisa diulang karena simbiosis ada berapa? Ada tiga. Ada. Mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, betul. Nah, di sini ada simbiosis antar makhluk hidup. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya itu seperti serangga seperti kupu-kupu dan lebah mendapatkan sumber makanan dari bunga. Saat mengisap nektar, kupu-kupu akan membantu bunga melakukan perkembangbiakan menghasilkan biji. Selanjutnya itu ada simbiosis komensalisme, bisa dibacakan banyak. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Anggrek atau tumbuhan paku sering menempel pada pohon yang tinggi. Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan cahaya matahari. Hal ini karena batang tanaman ini tidak tinggi. Pohon tidak mendapatkan keuntungan tetapi tidak juga mendapatkan keuntungan
yang pernah lihat pohon anggrek tuh? Saya belum Pak. Belum? Belum. Nggak ada berarti di tempatmu? Tidak ada Pak. Di belakang SD ada, nanti pulang sekolah bisa lihat ya. Iya Pak. Tadinya itu ada simbiosis parasitisme. Adalah hubungan antara makhluk hidup yang mengenal satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Semua hewan yang dihinggapi kutu selalu dirugikan. Itu menghisap darah dari tubuh hewan. Itu juga diuntungkan karena memperoleh makanan. Namun hewan yang dihinggapinya menjadi gatal dan lemah di kulitnya oleh karena apa? Kutu. Ya, selanjutnya Bapak akan memberikan video pembelajaran. Tolong dicermati ya, anak. Baik Pak. Bisa diulang Mas Toro, apa itu ekosistem? adalah hubungan timbal balik dalam jumlah Betul, dengan benda-benda hidup di suatu lingkungan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Apakah kalian sudah paham? Nah, di sini Bapak ada media ajar yang akan Bapak gunakan untuk
nanti Bapak akan menyuruh kalian maju satu-satu untuk mengelompokkan tentang ekosistem yang ada di hutan ini. Kalian dapat mengelompokkan baik abiotik dan biotik dari ekosistem hutan ini. Siap anak-anak? Siap, Pak. Untuk yang pertama, Bapak minta Mas Toro maju ke depan. Ayo Mas, nanti Mas. Di sini ada apa aja Mas? Dari gambar sini Pak. Ya, ada kerbau itu termasuk apa? Biotik atau biotik? Biotik. Betul. Mas Toro cari kerbaunya. Pak. Oke. Oke. Ya. Nah, Lagi. Di sini ada apa lagi Mas Toro? ada matahari. Matahari itu termasuk komponen biotik apa biotik? Biotik. Betul. Oke, Mas Toro boleh duduk. Untuk selanjutnya Mbak Ana boleh maju ke depan. Di sini ada apa aja? Tadi kan sudah disebutin kerbau dan matahari. Ada pohon, Pak. Pohon. Pohon termasuk apa? Komponen biotik. Betul. Selanjutnya, Ada rumput. pohon itu komponen abiotik. Kamu salah. Oh, ada, Pak. Selanjutnya, Selanjutnya ada mangsa. mangsa itu termasuk komponen apa? Biotik. Betul. Oke, Ana boleh duduk. Selanjutnya kepada Bangnya dipersilakan. Di sini ada apa aja? Ada apa lagi? Ada air. Air termasuk komponen apa? Biotik. Salah. Air itu adalah komponen yang biotik. Di sini ya. Ya, Pak. Apa lagi? Coba. Kemudian ada burung. Burung termasuk komponen apa? Biotik. Betul. Bangnya boleh duduk. Selanjutnya ada Bapak Dila, boleh maju ke depan. Ada apa lagi di sini yang belum disebut? Rumput, Pak. Rumput dan batuan termasuk komponen apa? Batuannya abiotik, tapi rumputnya biotik. Jadi, oke, kalau begitu Bapak kan menaruh di biotik. Selanjutnya, Tanah, Pak. karena termasuk komponen apa? Abiotik. Tuh, yang terakhir, ada apa yang belum disebut yang di atas pohon tuh? Tupai. Tupai termasuk komponen apa? Biotik. Apakah benar anak? Benar. Oke. Kepada Mbak Bila, ya Pak Bila silakan untuk kembali. Karena beberapa pintar ya ternyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapaknya belum belajar, tetapi bapak baru kasih video sebentar langsung pada bisa. Saya udah pinter, Pak. Oh, udah pintar ya? Tadi Bagus. udah dari salahnya Pak Rudi. Bagus. Nah, akhirnya Bapak akan memberikan LKPD dan membagikan tugas kepada kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Mas Toro dan Mbak Ana. Kelompok yang kedua ada Mbaknya dan Mbak Fadila. Silakan isi ya. Baik, Pak. Dari sini gimana Pak? Itu di situ dijelaskan ada macam-macam ekosistem. Kalian bisa mengelompokkan mana yang komponen biotik dan abiotik. Gampang kan? Nanti kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanya ke Bapak ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Cukup? Oke. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah, Pak. Oke, kalau gitu kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Sudah, Pak. Ya, Baca semuanya Pak. ya di presentasi yang hasil kerjanya.
saya dari topik 1. Di gambar yang pertama, komponen biotiknya yaitu di ekosistem sawah yaitu pohon, rumput, burung, lah. Selanjutnya abiotiknya yaitu tanah. Selanjutnya Di gambar yang kedua yaitu ekosistem danau. Komponen biotiknya pohon, kerbau, ikan, rumput, dan kura-kura. ya. Untuk abiotiknya tanah, air, matahari, dan batu. Selanjutnya di ekosistem hutan, komponen biotiknya baik angsa, atap, bebek, burung, pohon, dan rumput. Ya, Selanjutnya abiotiknya air, tanah, dan batu. betul. Selanjutnya di gambar yang terakhir ekosistem laut. Ada apa aja? Biotiknya ada ikan, rumput, laut. Betul. Dan abiotiknya ada air dan batu. Udah pasir. Oke, tepuk tangan untuk Mas Toro. Selanjutnya kelompok 2 silakan untuk maju. Pada Mas Toro silakan duduk. Silakan presentasikan. Baik, untuk kelompok 2 anggotanya yaitu saya Dilan dan Dunia. Hasil pekerjaan kami di sini ada gambar ekosistem sawah. Komponen biotiknya yaitu ada elang, belalang, ular, kadal, dan padi. Betul. Kemudian komponen abiotiknya ada tanah. Betul. Selanjutnya ekosistem danau. Komponen biotiknya ada kerbau, ikan, dan pohon. Betul. Komponen abiotiknya ada batu, ada air, dan ada matahari. Betul. Selanjutnya ekosistem hutan. Komponen biotiknya ada tupai, katak, kerbau, dan burung. Dan komponen abiotiknya ada batu, air, dan tanah. Selanjutnya ekosistem laut. Komponen biotiknya ada ikan, rumput laut, dan kerang. Karang. Kurang apa sekarang? Kerang ada juga. Kerang. Oh, boleh. Selanjutnya, Komponen abiotiknya ada air. sama apa lagi coba? Pasir. Oh, iya, Ini ada pasir. pasir. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini kelompok 1 dan kelompok 2 sudah pintar ya. Tapi masih ada kekurangan di ketika menjelaskan tentang ekosistem laut, khususnya di abiotik. Oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tangan untuk semuanya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi. Kalian kerjakan ada 5 soal, 3 pilihan ganda dan 2 uraian. Kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Baik, Tidak Pak. boleh contek. Karena mencontek itu dong. Nah, Gimana sudah selesai? Dia lagi di toilet. Mas Toro udah selesai belum? Sudah dong, Pak. Nggak boleh dikumpulin berarti ya. Udah boleh baik, selesai sudah, belum? Pak. Bapak Dila udah selesai belum? Sudah, Pak. Oke, mau kumpulin ya. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini tentang pencapaian hidup dengan alam. Bapak mau tanya sekali lagi. Tadi kalian belajar tentang apa? Tentang komponen biotik dan abiotik. Terus ada apa lagi? Ada ekosistem. Ya. Berarti udah pada paham ya anak-anak? Iya, Pak. Sudah paham. Oke, untuk materi selanjutnya minggu depan ada yang tahu nggak akan belajar tentang apa? Belum. Belum tahu, Pak. Oh, tentang Apa? energi. Betul, untuk
Minggu depan kita akan belajar tentang energi. Tolong dipersiapkan ya anak-anak. Baik, Pak. Ayo kalian bisa menjawab pertanyaan yang akan Bapak berikan kepada kalian. Baik, Pak. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu Bapak izin pamit ke kantor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.